Shalom, selamat pagi siswa-siswi kelas 2A. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semoga semuanya, Bu Evelyn berharap semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita belajar daring 100%, anak-anak harus tetap sehat dan juga semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran baru di pembelajaran 9. Ya, temanya adalah rukun di sekolah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami hari yang baru dan juga kesehatan bagi kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar agama Kristen tentang rukun di sekolah. Tuhan, ajari kami untuk mengerti dan juga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Khususnya kami boleh rukun dengan teman-teman kami yang ada di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, berkati Abraham, Natasha dan juga Keisha dalam belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini Bu Evelyn akan mengawali pembelajaran dengan membaca ayat. Ya, membaca ayat dari kitab Matius 5, ayatnya yang ke-9. Ya, Matius pasal 5, ayatnya yang ke-9. Oke, Ibu bacakan ya. Isinya adalah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, nah berbahagialah kita dan juga kalian yang di rumah kalau kita ini bisa menjadi pembawa damai. Anak-anak tahu nggak pembawa damai itu seperti apa ya? Pembawa damai itu adalah kalau kalian pergi ke sekolah atau kalian ada di rumah atau kalian ada di gereja, teman-teman atau orang lain yang ketemu sama kamu itu seneng. Orang-orang yang ketemu sama kamu itu merasa sukacita, merasa damai, merasa bahagia karena bertemu dengan kalian. Contohnya, kalau kita menjadi pembawa damai adalah kita itu ramah. Ramah itu artinya apa sih? Suka menyapa orang lain dan tersenyum. Tersenyum kepada orang lain itu bisa menjadi damai bagi orang lain. Kalau anak-anak suka senyum, ya bertemu dengan orang lain, pasti senyum itu menular. Seperti itu, jadi kalian harus murah senyum ya. Lalu pembawa damai contohnya adalah kalian itu sabar, kalian itu suka menolong, kalian itu lemah lembut dalam tutur kata, dalam tindakan kalian, ya berbuat baik untuk orang lain itu menjadi pembawa damai. Karena kalau kita menjadi pembawa damai maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau kita membawa damai, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak masih ingat lagu ini? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, terima kasih anak-anak kalau kalian sudah mengingatnya. Ini adalah buah-buah roh yang terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23a. Anak-anak, itu tadi adalah buah-buah roh yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan. Kemurahan itu suka menolong ya, suka memberi. Kebaikan,
ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ada 9 buah roh ya, ada 9. Namanya aja 9 buah roh ya. Jadi ada 9 buah-buah roh yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anak, kita ini adalah garam dan terang dunia. Ingat ya bahwa kita ini anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Di kitab Markus pasal 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar atau enggak ada rasanya, dengan apakah kamu mengasinkannya? Itu maksudnya kalau kita ini adalah garam dan terang dunia, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Baik itu di sekolah, di rumah, di gereja, di tetangga kalian. Kalian harus menjadi berkat bagi teman-teman kalian atau orang-orang yang kalian temui. Anak-anak, Tuhan mau agar kita itu bisa jadi berkat untuk orang lain, bisa menjadi pembawa damai. Kalau kita menjadi pembawa damai, berarti kita disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Nah, apakah anak-anak sudah melakukan kerukunan di sekolah? Bu Evelyn yakin dan tahu pasti kalian sudah menjaga kerukunan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, kegiatan apa aja sih yang menunjukkan hidup rukun di sekolah ataupun di kelas bersama dengan teman-teman dan guru? Yaitu dengan cara kalian kalau setiap pagi dulu sebelum pandemi adalah bersalaman dengan bu guru, menyapa bu guru, berdoa bersama bu guru, bernyanyi bersama bu guru, bersama teman-teman, kemudian bekerja sama dengan teman-teman, dan bersama-sama membersihkan kelas. Contohnya adalah piket kelas ya. Jadi itu adalah contoh kalian bisa rukun bersama. Nah, apakah sudah kalian lakukan di sekolah dulu sebelum pandemi? Kalau dulu sebelum pandemi itu berarti kalian masih TK ya. Nah, oke, kalau kemarin waktu kalian masih masuk sebanyak 50%, apakah kalian sudah rukun? Nah, terus kemudian kalian mengucapkan terima kasih kalau sudah ditolong. Terus kalian mengucapkan minta tolong kalau kalian butuh pertolongan. Terus kalian membalas senyuman kepada teman, kepada guru. Itu sudah merupakan kerukunan di sekolah. Selanjutnya anak-anak, ada peraturan di sekolah yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ada peraturan di kelas kalian yang tertulis dan tidak tertulis. Maksudnya apa ya Bu Guru? Peraturan yang tertulis contohnya kalau kalian lihat di kelas kalian ada peraturan yang tulisannya begini. Datang tepat waktu, memakai seragam yang sesuai, membawa buku pelajaran ke sekolah, itu adalah yang tertulis ya. Tertib selama belajar, itu adalah peraturan yang tertulis yang ada di kertas atau ada yang di buku yang ditulis. Kalau peraturan yang tidak tertulis misalkan, apa ya contohnya ya? Peraturan yang tidak tertulis contohnya adalah kalian bisa mengenal guru-guru di sekolah, kemudian kalian bisa memelihara keamanan di kelas ya, seperti itu. Terus mengikuti nasihat guru, menolong teman yang membutuhkan bantuan, meminjamkan alat tulis kepada teman. Tapi sebelum pandemi ya, kalau sekarang tidak diperbolehkan ya saling minjam alat tulis. Jadi contoh peraturan yang tidak tertulis adalah meminjamkan alat tulis kepada teman, menolong teman yang membutuhkan, menyapa orang lain dengan senyum, mendahulukan orang lain, sopan dalam berbicara, suka berbagi makanan. Seperti itu ya. Gitu anak-anak. Oke, hari ini anak-anak akan belajar di buku paket ya. Nanti Bu Evelyn akan memberikan halaman berapa yang akan kalian belajar bersama-sama. Nah, tadi Bu ingatkan kembali bahwa kita ini hidup di lingkungan sekolah salah satunya ya. Cara
Cara menjaga kerukunan di sekolah adalah dengan cara belajar bersama, menyapa guru, menyapa teman, memberi senyum, kemudian bermain bersama, berdiskusi, kemudian melakukan piket, ya, seperti itu. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus menjadi pembawa damai. Pembawa damai contohnya adalah kalian suka menolong teman, suka memberi makan kepada teman yang nggak bawa makanan, suka senyum, terus kemudian nggak bikin kesel teman, ya, nggak nakal, nggak mengganggu teman. Kemudian Galatia 5 ayat 22 sampai 23a itu ada 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah contoh anak-anak yang membawa damai. Ada lagi, rendah hati, suka berdoa, peduli, menjadi contoh untuk teman-teman, itu adalah pembawa damai. Anak-anak harus menjadi pembawa damai ya, bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan yang lain. Terus kalian juga harus rukun pada orang lain. Kalau ada temanmu yang ngajak berantem, ya, yang bikin kamu kesel, kamu harus mengampuni, harus tetap mendoakan mereka. Seperti itu anak-anak. Oke, Bu Evelyn akan kirim tugasnya hari ini di Google Classroom. Selamat belajar anak-anak, semangat ya. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan dan memberikan kita semangat yang baru. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video ini. Tetap semangat dan salam untuk orang tua kalian, sehat selalu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.